Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sayangi keluarga sampai tuntas. Saudaraku, kita semuanya sudah menyaksikan bahwa Bapak Presiden kita sudah melantik Kabinet Merah Putih. Dan kita juga mengetahui bahwa Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sudah dipecah menjadi 3, dan salah satunya adalah Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah dengan Menteri Profesor Abdul Mukhti. Banyak masyarakat yang kemudian mengemukakan pendapat mereka tentang upaya perbaikan pendidikan di negara kita ini. Satu di antara yang disoroti oleh sebagian masyarakat kita adalah tentang ujian nasional, dan ada pro kontra tentang ujian nasional ini. Ada yang ingin dikembalikan, ada pula yang tidak. Izinkanlah saya menyampaikan pandangan pribadi saya tentang ujian nasional ini, dan tentu saja Anda boleh sepakat ataupun tidak sepakat dengan pendapat saya. Di dalam dunia pendidikan dikenal satu istilah yang sangat penting, yaitu tentang taksonomi Bloom, yang membagi kecerdasan peserta didik anak-anak kita itu menjadi 3 domain, yaitu domain kognitif, afektif, dan psikomotorik. Domain kognitif berkaitan dengan kecerdasan intelektual anak-anak kita, sedangkan afektif berkaitan dengan attitude, sikap anak-anak kita, dan kemudian domain psikomotorik adalah berkaitan dengan keterampilan anak-anak kita. Di dalam pembelajaran dan proses pendidikan, 3 aspek ini, 3 domain ini senantiasa menjadi perhatian para guru. Bahkan dalam kurikulum kita itu semuanya diajarkan, karena memang anak-anak kita harus tumbuh 3-tiganya bersamaan. Ya, intelektualnya, sikap mentalnya juga harus bagus, dan punya keterampilan yang handal pula. Itu yang diinginkan. Nah, karena itu maka kemudian dalam kurikulum mesti mencakup 3 hal itu. Pada saat pelaksanaan ujian nasional yang dulu, yang pernah kita lakukan, itu menurut pandangan saya memiliki beberapa kelemahan. Di antara kelemahan itu adalah yang pertama, bahwa ujian nasional dulu itu hanya menilai satu aspek saja, yaitu aspek tentang kognitif. Aspek afektif dan psikomotoriknya tidak atau kurang menjadi perhatian dalam ujian nasional. Itu kelemahan yang pertama. Kelemahan yang kedua, ujian nasional dulu dipakai menjadi salah satu penentu yang pokok. Mungkin bukan salah satu, tapi satu-satunya penentu kelulusan peserta didik kita dari satu satuan pendidikan, SD ke SMP atau SMP ke SMA. Oleh karena ini menjadi satu-satunya penentu kelulusan, sehingga berbondong-bondong ya guru, kemudian kepala sekolah, bahkan sampai kepala dinas dan Pemda itu ikut turun tangan. Ya, soal-soal yang mestinya sangat dirahasiakan itu kemudian kadang-kadang ada yang bocor karena pengen semuanya lulus 100%. Dan kita melihat pada saat itu di sekitar tahun 2006, 2000, ya sekitar itulah, itu ada anak-anak yang kemudian satu sekolahan yang lulus hanya 5, hanya 7 dari jumlah sekitar 24 anak begitu. Kenapa? Ya karena ujian nasional itu. Nah, tetapi ini kemudian juga menjadi kelemahan yang ketiga menurut saya, yaitu bahwa UN ini pada saat itu melibatkan banyak pihak, karena rahasianya soal itu, soal di drop dari tingkat provinsi, ya, soal dibuat oleh pusat, dan kemudian melibatkan polisi sekaligus untuk mengamankan soal ini supaya tidak bocor gitu. Nah, disinilah kelemahan, karena ternyata bahkan pihak sekolah kadang-kadang bagaimana caranya supaya bisa mengambil atau
membocorkan soal itu. Ini kelemahan, sehingga memunculkan ketidakjujuran di pihak sekolah, di pihak beberapa pihak ya, termasuk mungkin kepala dinas dan sebagainya. Itu kelemahan yang dulu menurut saya, dan itu nggak boleh terulang menurut saya, kelemahan itu. Tetapi di sisi yang lain menurut saya bahwa 3 aspek tadi itu memang harus diproses di dalam proses pembelajaran, diberikan oleh para guru kepada murid-murid, dan dalam beberapa waktu tertentu harus diujikan. Jadi baik aspek kognitif, afektif maupun psikomotorik, bahan-bahan ajarnya atau pokok bahasanya atau kompetensinya itu harus diujikan. Tidak mungkin kalau tidak diujikan, karena guru harus punya nilai, guru harus punya data untuk mengukur apakah ketercapaian dan target kurikulumnya itu sudah dikuasai oleh peserta didiknya atau belum. Kalau tidak dilakukan, tentu guru nggak punya data, dan ini sangat tidak mungkin ya dalam dunia pendidikan, sehingga tetap harus diujikan. Nah, oleh karena itu menurut pandangan saya, untuk meningkatkan kualitas pendidikan kita itu ujian nasional perlu dikembalikan, tetapi dengan format dan teknik yang baru. Ya, yang lama itu teknik-tekniknya itu kemudian ditinggalkan, ganti yang baru dengan format yang baru, tetapi ujian nasional tetap ada, supaya pertama anak-anak itu punya semangat belajar karena tidak menganggap ringan pembelajaran. Kalau semua anak mesti naik, semua anak mesti lulus begitu, maka kemudian semangat belajarnya anak menjadi kurang. Dan ini terbukti, dan ini juga dikemukakan oleh masyarakat. Kita juga merasakan itu, melihat itu. Nah, tetapi kalau kemudian UN juga menjadi satu-satunya penentu kelulusan, ini juga berbahaya dan menjadi tidak baik juga seperti yang tadi saya kemukakan. Karena itu jalan tengahnya kalau menurut saya UN dikembalikan, tetapi dengan format yang baru, sehingga 3 aspek itu tetap diujikan. Ya, mungkin secara nasional pemerintah pusat bisa mengambil dari sisi aspek kognitifnya, dan soal-soalnya dibuat sedemikian rupa, dan tidak perlu lagi paper based ya, tidak berdasarkan pada kertas sekarang, karena sudah ada internet, sudah ada digital ya, yang bisa memacu kita untuk lebih meningkat. Kerahasiaan bisa dijaga tanpa harus melibatkan pihak di luar pendidikan, di luar sekolah, sehingga bisa lebih irit, lebih efisien dari sisi biaya. Maka yang aspek kognitif itu mungkin bisa ditentukan oleh pusat, dan pusat perlu membuat level-level yang berbeda. Mungkin soal ujian nasional level 1, level 2, level 3 begitu, karena daerahnya berbeda-beda. Antara Aceh sampai dengan Papua itu berbeda-beda. Nah, tetapi kemudian yang aspek afektif dan psikomotorik ini harus dilakukan oleh pihak sekolah menurut saya. Sekolah, guru-guru itu harus menilai secara baik, secara jujur tentang kemampuan afektif anak-anak, kemampuan psikomotorik anak-anak. Sehingga nilai kelulusan itu, kalau boleh saya katakan, ada 3 unsur, ya, PQR, yaitu P-nya diambil dari kognitif ujian nasional, kemudian Q-nya diambil dari afektifnya dari sekolah, dan psikomotoriknya itu untuk R-nya itu juga diambil dari sekolah gitu, sehingga 3-tiganya masuk dalam kriteria untuk meluluskan seorang peserta didik ke jenjang berikutnya. Nah, tetapi dengan format yang baru sekali lagi, sehingga tidak memakan biaya yang banyak, kemudian tidak melibatkan pihak lain, dan kejujuran ini harus dijaga betul. Kejujuran dari pihak sekolah, kejujuran dari dinas pendidikan, dari Pemda, ya, bahkan kejujuran dari orang tua murid-murid kita sendiri. Ini harus kita jaga betul, karena kejujuran ini sangat penting. Nah, ini menurut pandangan saya, sehingga mudah-mudahan dengan begitu ya, ini mudah-mudahan juga sampai kepada Pak Menteri ya. Tentu saja pandangan-pandangan itu berbeda-beda. Mungkin para ahli juga lebih menguasai ya. Saya pernah
mengajar sebuah mata kuliah evaluasi pendidikan di sebuah perguruan tinggi, dan menurut saya ini penting untuk tiganya itu diujikan menjadi penentu kelulusan supaya anak punya semangat belajar, ada kenaikan kelas, ada kelulusan yang memang kemudian punya wibawa di situ, sehingga anak-anak insya Allah dengan diantarkan menjadi semakin baik, sehingga pendidikan kita bermutu untuk semua itu nanti bisa terlaksana. Kita harapkan demikian. Ini pendapat saya dan Anda boleh tidak sepakat. Silahkan berkomentar di kolom komentar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sayangi keluarga sampai tuntas.